Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ranjabi, NIM 1652049. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang relativitas waktu. Langsung saja ke contoh kasusnya. Di sini ada dua orang bernama Sam dan Sally. Sam berada di stasiun kereta dan Sally berada di dalam gerbong kereta. Sally mempunyai peralatan yaitu sumber cahaya, cermin, dan jam, di mana peralatan tersebut memiliki kecepatan V relatif terhadap stasiun. Kemudian diukur pemantulan cahaya dan didapatkan delta T 0 sama dengan 2D per C. Di sini jam menunjukkan waktu 1 jam. Kemudian di gambar yang kedua ini gerak relatif Sally di mana di dalam gerbong keretanya ini menyebabkan lintasan yang ditempuh oleh cahaya ya dari sudut pandang Sam adalah 2L, di mana perbedaan waktunya adalah delta T sama dengan 2L per C. Di sini interval waktu Sam menunjukkan waktu 2 jam, di mana L sama dengan akar setengah V delta T kuadrat tambah D kuadrat, dapat dari Pitagoras. Kemudian didapat delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 min V per C kuadrat, di mana dirumuskan perhitungan dilatasi waktu delta T sama dengan gamma delta T0. Di sini menunjukkan bahwa hasil waktu terukur interval lebih besar daripada interval waktu wajarnya, di mana interval waktu wajarnya itu adalah dari pengukuran Sally menunjukkan waktu 1 jam, dan interval terukurnya adalah pengukuran Sam yaitu 2 jam, dan gamma sendiri adalah faktor Lorentz. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontraksi panjang. Di sini anggaplah kita melakukan suatu pengamat pada kerangka diam K, dan ada juga mobil balap di sini yang bergerak ke kanan dengan kecepatan V pada kerangka K aksen yang juga bergerak bersama-sama dengan mobil tersebut. Atau dengan kata lain, kerangka K aksen ini memiliki kecepatan V ke kanan juga. Nah, ketika diam, mobil ini diukur memiliki panjang sebesar L0. Berikut adalah simulasinya. Nah, di sini kita tahu bahwa objek atau mobil ini diam terhadap kerangka K aksen, sehingga delta X aksennya sama dengan L0. Dan objek ini atau mobil ini bergerak terhadap kerangka K, atau delta X-nya sama dengan L, dan delta X aksennya mengikuti transformasi Lorentz, yaitu gamma dikali delta X minus V kali delta T. Nah, kita perlu tinjau juga bahwa ketika kita mengukur suatu panjang, kita harus mengukurnya pada waktu yang tepat sama. Seperti ini kita mengukurnya pada T0 dan T0, dan apabila kita mengukurnya pada waktu yang berbeda, kita dapatkan hasil yang tidak sesuai dengan panjang. Di sini ketika di sini T0 dan di sini T1, maka panjangnya bukanlah panjang dari penguin tersebut. Nah, oleh karena itu delta T-nya harus sama dengan 0. Sehingga persamaan transformasi Lorentz-nya menjadi seperti ini, delta X aksen sama dengan gamma kali delta X. Atau bila kita substitusi dengan data ini, kita peroleh L sama dengan L0 bagi gamma. Dengan L0 adalah panjang mobil ketika diam atau panjang objek ketika diam, dan L adalah panjang objek secara relatif. Berikut adalah beberapa simulasi bola pada kecepatan 0 hingga hampir sama dengan kecepatan cahaya. Bola akan terlihat semakin pipih. Anggaplah kita berada pada kerangka acuan S dan dapat koordinat pada T, yaitu X, Y, dan Z. Pengamat yang pada kerangka acuan lain, yaitu S aksen yang bergerak terhadap S dengan V tetap, akan mendapatkan koordinat pada T aksen, yaitu X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Pengaruh kecepatan gerak mendekati kecepatan cahaya berdampak pada cara pengamatan dalam kerangka acuan dari S ke S aksen. Jika kita tinjau kerangka acuan arah X dengan kecepatan V, maka diperoleh persamaan Galileo. Transformasi Lorentz berkaitan dengan kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan V. Ketika kecepatan gerak mendekati kecepatan cahaya, maka perlu pendekatan relativitas sebagai berikut. Sehingga didapatkan persamaan Lorentz seperti di bawah ini. Berikut adalah persamaan konsekuensi dari persamaan Lorentz. Yang pertama ada simultanitas, di mana dua peristiwa terjadi di dua tempat yang berbeda dalam kerangka acuan S aksen. Yang kedua ada dilatasi waktu, di mana dua peristiwa di tempat yang sama dalam S aksen tetapi waktunya berbeda. Kemudian ada kontraksi panjang, yaitu jika suatu batang terletak sejajar dengan sumbu X dan X aksen dan sedang diam dalam kerangka S aksen. Jadi saya akan menjelaskan tentang relativitas kecepatan. Misalkan ada suatu kerangka bintang S dan sebuah kerangka bintang S aksen yang bergerak dengan kecepatan V terhadap kerangka bintang S. Kemudian, kita juga mengetahui bahwa
Terdapat sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan UX aksen terhadap S pangkat S aksen dan bergerak dengan kecepatan UX terhadap kerangka bintang S. Dan untuk mencari kecepatan UX tersebut, kita dapat menggunakan rumus UX sama dengan UX aksen ditambah V per 1 tambah UX aksen dikali V per C kuadrat. Di mana C merupakan kecepatan cahaya yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund. Saya akan menjelaskan tentang pandangan baru momentum. Pada pelajaran momentum klasik kita telah mempelajari bahwa momentum adalah produk dari massa dan kecepatan, di mana kecepatan adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Pada momentum relatif, kita akan mengamati partikel bergerak dengan kecepatan yang sama dengan partikel yang bergerak tersebut. Maka kita dapatkan momentum sama dengan massa dikali delta jarak dibagi delta waktu 0. Di mana kita dapat menggunakan rumus dilatasi waktu untuk mendapatkan faktor Lorentz. Dengan rumus akhir, momentum sama dengan faktor Lorentz dikali massa dikali kecepatan partikel tersebut. Kita dapatkan momentum yang merupakan suatu vektor. Pandangan baru pada energi. Untuk background-nya, pada awalnya sains menganggap bahwa konservasi energi dan massa terjadi secara terpisah saat terjadi reaksi kimia. Namun pada tahun 1905, Einstein mengemukakan teori bahwa massa adalah suatu bentuk lain dari energi. Namun teori ini susah dibuktikan karena reaksi kimia sangat susah diukur karena jumlah massa yang terlibat dalam reaksi tersebut. Tetapi dengan menggunakan reaksi atom, kita dapat mengukur perubahan energi dan massa ini dengan lebih mudah. Jadi didapatkan bahwa energi massa saat diam adalah massa dikali C kuadrat. Ini disebut rest energi. Ini membuktikan bahwa semua partikel memiliki energi. Nilai konstan C adalah 931,4940013 mega elektron volt per massa atom. Karena partikel bisa bergerak, maka ada energi total, yaitu energi rest ditambah dengan energi kinetik partikel tersebut, yaitu E0 tambah K. Karena partikel bergerak, jadi kita harus mengambil faktor Lorentz dari energi total tersebut. Jadi didapatkan E sama dengan faktor Lorentz dikali massa dikali konstan C kuadrat. Saya akan membahas salah satu contoh soal. Soalnya berkata sebuah pesawat tempur yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi menembakkan roket dengan kecepatan 0,6 C. Berapakah kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam di bumi? Pertama, kita perlu analisis dulu apa yang kita ketahui dan apa yang ditanya pada soal ini. Kita ketahui di soal ini kita mengetahui kecepatan dari pesawat, yaitu 0,8 C. Dan juga kita mengetahui kecepatan roket terhadap pesawatnya, yaitu 0,6 C. C-nya itu kita juga ketahui bahwa itu kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya itu kecepatan roket terhadap orang yang diam, berarti UX. Untuk menjawabnya, kita tinggal menggunakan rumus kecepatan relatif yang telah kita pelajari. Kita masukkan U aksen X, Vx-nya ke dalam rumusnya, lalu kita hitung saja. Nanti hingga mendapat akhirnya 0,946 C. Setelah itu, kita masukkan C-nya menjadi 2,838 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu jawabannya yang kita dapat. Soal nomor 2 yaitu mengenai transformasi Lorentz. Ada dua planet hidup, yaitu planet A dan planet B. Jarak antara dua planet tersebut adalah 360.900 km menurut kerangka kedua planet. Suatu saat ada dua meteor berbeda yang menghantam kedua planet tersebut, sehingga terjadi ledakan. Menurut salah satu stasiun statis di luar angkasa, selama waktu yang terjadi ledakan adalah 4,4 second dengan planet A lebih dahulu terhantam meteor. Salah satu pesawat tempur sedang melaju dari planet A menuju planet B dengan kecepatan 0,23 C. Menurut pengamat di pesawat tempur, berapa jarak kedua planet dan berapa sama waktu kedua planet terhantam meteor? Nah, jadi di sini ada ilustrasinya, yaitu ada planet A dan planet B yang berada di sumbu X positif. Dan
ada pesawat tempur yang melaju dengan kecepatan v. Nah, jadi dengan transformasi Lorentz itu ada dua benda, yaitu benda yang diam dan benda yang bergerak. Di sini benda yang diam dituliskan dengan S, dan benda yang bergerak adalah S aksen dengan bergerak pada kecepatan v. Nah, jadi menurut bentuk umumnya ini dari S ke S aksen itu jadi X, dari S ke S aksen itu ada X aksen sama dengan gamma buka kurung X aksen plus V T aksen, dengan T adalah gamma T aksen min V X aksen per C kuadrat. Nah, kalau ini rumus umum untuk S aksen ke S, yaitu sebaliknya dengan gamma dengan rumusnya gamma T aksen plus V X aksen per C kuadrat. Nah, gamma adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena yang berubah hanya di sumbu X, jadi sumbu Y dan sumbu Z itu nilainya tetap. Jadi Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Nah, jadi menurut planet, perbedaan jaraknya adalah 360.900 km dengan delta T 4,4 S dan Pi 0,23 C. Nah, jadi jarak kedua planet tersebut menurut pesawat tempur itu menggunakan S aksen dengan delta X aksen sama dengan gamma, delta X min V, delta T dimasukkan ke semua angkanya, namun delta X ini dijadikan meter bukan dalam kilometer. Nah, jadi dengan menggunakan rumus ini didapat jarak kedua planet menurut pesawat tempur adalah 58.878,5 km. Selanjutnya, selang waktu terjadi ledakan di kedua planet menurut pesawat tempur menggunakan delta T aksen sama dengan gamma delta T min V delta X per C kuadrat. Ini sama delta X-nya dalam meter dan C 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi selang waktu terjadi ledakan di kedua planet tersebut menurut pesawat tempur didapatkan 4,237 second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ranaulia. Saya akan menjelaskan mengenai lanjutan soal relativitas waktu dan panjang. Yang pertama adalah soal tentang relativitas waktu. Didapati selisih umur ayah pada keadaan akhir dengan keadaan awal adalah 4 tahun dan selisih umur anak adalah 40 tahun. Lalu hubungan antara selisih umur anak dengan selisih umur ayah adalah delta T2 sama dengan delta T1 dibagikan dengan akar 1 dikurangan beta kuadrat. Selanjutnya dapat diolah sehingga didapati beta sama dengan akar 0,99. Selanjutnya, untuk soal mengenai relativitas panjang, didapati sebagai berikut. Untuk hubungan L aksen dengan L aksen sama dengan L dibagikan gamma, di mana gamma adalah 1 per akar 1 dikurangkan buka kurung P per C dikuadratik. Setelah itu diakar. L aksen diolah sehingga didapati L aksen sama 87,49 meter. Untuk waktu yang dibutuhkannya, delta T sama dengan L aksen dibagikan P. Kenapa? Karena L aksen adalah panjang yang dilihat oleh sang pengamat yang diam. Sehingga didapati delta T sama dengan 0,394 mikrosecond dengan kecepatan yang sebelumnya, kecepatan cahaya. Terima kasih. Saya David Nirata, NIM 165203844. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu soal dari momentum energi. Diberikan pertanyaan, jika M adalah massa dari sebuah partikel, P adalah besar momentumnya, dan K merupakan besar energi kinetik dari partikel tersebut, tunjukkan bahwa M sama dengan PC kuadrat kurang K kuadrat per 2KC kuadrat. Cara menjawabnya adalah dengan mensubstitusikan nilai E sama dengan MC kuadrat tambah K ke persamaan E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Maka akan diperoleh hubungan yang diminta seperti ini. Dan didapat jawaban yang diminta. Selanjutnya, ditanya jika sebuah partikel memiliki K sama dengan 55 MeV pada saat P sama dengan 140 MeV per C, berapakah rasionya? Dengan menerapkan persamaan pada butir A, maka seperti ini, maka diperoleh M-nya adalah 150,68 MeV per C kuadrat. Diketahui ME-nya adalah 511 KeV per C kuadrat. Maka rasio perbandingannya adalah seperti ini. Maka didapatkan hasil akhirnya 295. Terima kasih.